Baik, selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore untuk teman-teman yang sedang melihat video ini. Eh, Pertama-tama, perkenalkan saya Maria Yuventia. Saya mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan atau membagikan tentang hasil tugas biosistematika saya mengenai perbandingan 3 jurnal. Yang saya ambil di sini adalah jurnal-jurnal tentang filogeni dari moluska. Jadi semua jurnal yang saya ambil ini membahas tentang filogeni moluska. Jurnal yang pertama, saya mengambil uh, jurnal yang membahas tentang keong Potamididae yang berasosiasi dengan mangrove. Lalu jurnal yang kedua, saya mengambil jurnal yang membahas tentang keong family Conidae. Lalu jurnal yang ketiga saya mengambil jurnal yang membahas tentang timun laut atau Holoturoidea maksud saya, khususnya untuk Stichopodidae. Itu terdapat 9 spesies dan 2 spesies Holoturidae. Lalu untuk cara kerja sendiri untuk jurnal pertama itu sampel itu diambil dengan sampling dengan metode purposive random sampling. Lalu langkah kedua maksud saya adalah karakter fisik dan kimia air diukur. Lalu untuk yang ketiga, sampel yang diperoleh dianalisa di laboratorium. Itu mungkin lebih ke morfologinya dianalisa ya. Lalu untuk yang jurnal kedua, langkah pertama, karakter apomorfi dikeluarkan dari matriks data, lalu karakter dikelompokkan ke dalam kategori, data dicek dengan program PAUP atau Phylogenetic Analysis Using Parsimony. Lalu untuk jurnal yang ketiga, sampel itu telah dikumpulkan dari tahun 1970 hingga 2012 dan merupakan koleksi Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Lalu untuk langkah yang kedua, sampel diamati morfologi luar dan morfologi dalamnya. Untuk langkah yang ketiga, status karakteristik dibobotkan berdasarkan asumsi evolusi menurut Deichmann. Lalu langkah yang keempat, dibuat matriks karakteristik untuk menganalisa filogeni. Jadi perbedaan cara kerja dari ketiga jurnal ini adalah untuk jurnal yang pertama itu dijelaskan terlebih dahulu cara samplingnya seperti apa, namun di jurnal kedua tidak dijelaskan, langsung ke perlakuan setelah sampling, yaitu untuk analisisnya. Sementara jurnal ketiga disebutkan bahwa sampel itu diambil dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu tahun 1970-an hingga tahun 2012. Lalu, untuk analisa filogeninya sendiri, untuk ketiga sampel itu menggunakan metode dan teknik yang sama, yaitu metodenya maksimum parsimoni, dan untuk tekniknya menggunakan teknik heuristik, dan untuk aplikasi yang digunakan untuk memastikan, yaitu PAUP seperti yang tadi sudah saya katakan, panjangannya adalah Phylogenetic Analysis Using Parsimony. Lalu untuk hasil pohon filogeninya atau kladogramnya yang didapat dari jurnal pertama, itu pohon filogeni paling parsimoni yang berupa percabangan monofiletik. Jadi memang mungkin sudah paten seperti itu ya. Lalu untuk filogeni yang kedua, jurnal kedua itu didapatkan filogeni konus dengan panjang 10 dan CI 0,8. Lalu untuk jurnal yang ketiga didapatkan dua pohon filogeni yang memisahkan secara konsisten genus Stichopus dari genus Telenota dengan bootstrap 99% dan 100%. Berikut merupakan hasil kladogram atau filogeni dari jurnal pertama. Bisa dilihat keterangan gambar. Pohon filogeni antar spesies pada family Potamididae berdasarkan karakter morfologi hasil rekonstruksi dengan menggunakan PAUP. Lalu untuk gambar yang kedua, ini dapat dari jurnal yang kedua. Berikut pohon filogeninya. Ini merupakan kladogram maksud saya, menggambarkan filogeni konus dengan panjang 10 dan CI 0,8. Lalu ini adalah pohon filogeni ataupun kladogram yang saya dapat dari jurnal ketiga, yaitu pohon filogeni A dan pohon filogeni B timun laut, family Stichopodidae, dan hasil analisis maksimum parsimoni. Angka di atas dan di bawah tiap cabang adalah nilai bootstrap dan nomor karakteristik. Berikut adalah sumber yang saya gunakan. Saya menggunakan jurnal dari RBUY dengan judul
Taksonomi dan filogeni keong family Potamididae atau Gastropoda mollusca di Indonesia berdasarkan karakteristik morfologi tahun 2014. Lalu saya juga menggunakan dari orang yang sama namun dengan judul dan tahun yang berbeda. Tahun 2016 yaitu analisis kladistik berdasar karakter morfologi untuk studi filogeni dengan contoh kasus pada Conidae. Gastropoda mollusca juga. Lalu untuk jurnal yang ketiga saya menggunakan jurnal dari Wirawati dan Purwati dengan judul Filogeni Timun Laut Holoturidae Stichopodidae berdasarkan karakteristik morfologi pada tahun 2016. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.